balik lagi ke YouTube Tata Arsi. Jadi hari ini kita sudah sama narasumber kita, yaitu dari Ibu Esti ya. Kita membahas tentang apa nih? Oke, sebelumnya selamat siang. Terima kasih Bu Rori. Jadi untuk di hari ini podcast kita itu akan membahas terkait Inapro seperti itu. Karena seperti yang kita tahu di masa sekarang itu kan udah semakin canggih untuk transformasi digitalnya seperti itu. Jadi Inapro ini kan mempunyai beberapa kegunaan yang pastinya ataupun tujuannya itu untuk bisa mewujudkan pengadaan itu lebih transparan, lebih terbuka, lalu lebih mudah untuk diakses. Jadi untuk segala pengadaan itu bisa dilihat oleh siapapun dan pastinya akan lebih akuntabel seperti itu. Jadi akan ada baiknya kalau kita membahas ini, apalagi ini kan baru ada integrasi nih dari Inapro versus kelima ke versi 6-nya seperti itu. Dan mungkin kita akan membahas terkait kendala-kendala juga yang sekarang lagi ada di Inapro versus ke-6 ini seperti itu. Oke deh, karena pastinya kalau ini kan berguna banget ya, maksudnya untuk perusahaan-perusahaan ataupun untuk teman di sana yang memang pegang gitu, job desk-nya adalah pegang terkait dengan Inapro ini seperti itu. Jadi mungkin kita sama-sama tukar pikiran kayak gitu. Mungkin juga teman-teman di sana ada yang belum tahu, oh ternyata bisa ya kayak gini, atau ternyata tuh ya penting juga ya kayak gini kayak gitu. Karena nggak jarang juga, maksudnya masih ada yang menggunakan itu adalah misalkan di lewat penunjukan langsung misalkan seperti itu. Tapi kan kalau misalkan sudah Inapro itu lebih tertata gitu loh, maksudnya betul. Lebih transparan betul. Okay. Jadi kalau misalkan untuk pengadaannya sendiri kan memang Inapro itu merupakan salah satu wadah untuk pengadaan sebenarnya. Kayak yang tadi disebut sama Ibu Ruri, itu ada terkait penunjukan langsung, bisa juga baik LPSS seperti itu, maupun program lainnya kalau misalkan untuk swasta seperti itu. Pasti kenapa sih pemerintahan tuh harus memiliki portal seperti Inapro, mungkin bisa dijelaskan? Kenapa Inapro itu penting sih di pemerintah seperti itu? Karena sebenarnya Inapro ini merupakan cetusan dari pemerintah itu sendiri, itu yang pertama kayak itu. Lalu yang kedua, Inapro itu mempunyai tujuan untuk bisa mewujudkan pengadaan itu lebih terbuka, lebih transparan, dan yang pastinya akan sangat lebih mudah untuk diakses seperti itu. Jadi untuk setiap proses pengadaannya dari A sampai Z itu akan lebih mudah dan akuntabel. Jadi ini sangat efektif banget kalau misalkan digunakan di pemerintahan kayak gitu. Terus kalau menurut dari Bu Esti sendiri, apa sih kira-kira manfaatnya yang paling dirasakan oleh penyedia barang dan jasa dari adanya Inapro ini? Kalau untuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna, itu yang pastinya yang tadi saya sebutkan, itu akan lebih mudah diakses, lalu transparan, lalu setiap prosesnya itu akan ada penunjuknya sendiri dalam situ kayak gitu. Apalagi dengan perpindahan versus ke-5 ke versus ke-6 ini, itu sangat memudahkan sekali. Semua poin-poinnya itu lebih disederhanakan seperti itu. Jadi orang yang baru menggunakan saja itu akan bisa mudah untuk memahami terkait Inapro tersebut kayak gitu. Itu sih. Berarti emang ya udah jauh lebih baik daripada versi sebelumnya kayak gitu. Dan kita juga sebagai penyedia jasa juga sangat terbantu dengan adanya Inapro itu kayak gitu. Kemudian, nah balik lagi, kira-kira selain pemerintahan atau bisa nggak sih selain pemerintahan itu menggunakan Inapro, atau siapa saja sih kira-kira yang bisa memanfaatkan dari Inapro tersebut? Oke, kalau misalkan untuk penggunanya sendiri itu biasanya memang dari pemerintahan seperti itu. Paling selain pemerintahan itu ada dari BUMN kayak gitu. Namun kalau misalkan untuk yang penyedianya itu bebas dari mana saja kayak gitu. Itu mau dari CV, PT maupun perseorangan itu bisa seperti itu. Itu bisa masuk ke portal Inapro ini seperti itu. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat untuk bisa memasuki ataupun login masuk ke Inapro tersebut. Betul. Oke. Memang yang kita tahu juga ya, maksudnya pemerintahan tuh sudah ini banget, apa namanya, mau apa-apa ya ada Inapro nggak Mbak, atau tidak e-katalog nggak, mungkin kalau ada yang nggak tahu ya. Jadi Inapro sama e-katalog sama gitu kan ya Bu Esti ya? Sebelumnya bahasanya memang sama kayak gitu, cuman kalau e-katalog itu masih di versi 5. Sekarang bahasanya sudah di Inapro kayak gitu.